Baik, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang kemarin dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Filosofis, kemudian pengetahuan dan ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah, struktur ilmu pengetahuan, dan sumber kebenaran ilmiah. Untuk kuliah hari ini saya rekam, nanti insya Allah saya upload di YouTube kalau kira-kira perlu diulangi lagi untuk penjelasannya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit memberikan contoh mengapa kita sebagai akademisi itu perlu melakukan kegiatan penelitian ilmiah gitu ya. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena kemudian atau kejadian-kejadian atau subjek-subjek yang sebenarnya itu bisa mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metodologi penelitian atau kegiatan penelitian itu terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teman-teman jangan beranggapan bahwa eh, para ulama dulu, misalkan gitu ya, misalkan Imam Syafi'i, Ghazali dan lain sebagainya, mereka juga belajar metodologi penelitian gitu ya. Jangan beranggapan bahwa mereka tidak mempunyai skill penelitian, tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian gitu ya. Imam Syafi'i bisa menulis Ar-Risalah, bisa menulis Al-Um itu juga karena beliau mempunyai metodologi penelitian yang kuat, kemampuan metodologi penelitian yang kuat. Imam Ghazali juga sama. Imam Ghazali ketika menulis, teman-teman kalau membaca kitab beliau yang judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal itu, selain Ihya yang paling diminati di Indonesia itu kan, kalau enggak Ihya ya eh, Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ada satu kitab lagi yang cukup rumit untuk dipahami, itu judulnya Al-Munqidh Minad Dhalal, itu karangannya Imam Ghazali. Itu juga luar biasa bagus, menunjukkan bahwa beliau itu sangat-sangat menguasai kemampuan untuk meneliti. Nah, biasanya dalam Islam itu pendekatan penelitiannya itu menggunakan bayani, metode bayani, irfani atau burhani. Nah, kalau ulama-ulama usul, ulama-ulama fikih itu biasanya mereka lebih cenderung untuk melakukan penelitian dengan pendekatan bayani. Kalau ulama tasawuf lebih cenderung irfani, dan kalau ulama kalam lebih cenderung burhani. Nah, eh, jadi jangan beranggapan bahwa para ulama itu tidak mempunyai kemampuan metodologi penelitian. Mereka punya semua. Mereka punya semua. Jadi kalau teman-teman itu merasa saya mengidolakan ulama A, ulama B, ulama C, ya teman-teman harus seperti mereka gitu ya. Jangan hanya sekedar mengidolakan, jangan hanya sekedar mau dikala mereka sukses tapi tidak mau berusaha. Mereka beliau-beliau itu sekali lagi mempunyai kemampuan metodologi yang kuat sehingga bisa menulis banyak kitab, menulis banyak karya, menulis banyak kitab. Nah, itu jadi eh, kembali ke pembahasan awal tadi, banyak sekali fenomena atau subjek atau kejadian yang ada di sekitar kita yang kemudian luput dari perhatian publik karena tidak ada yang memberitakan itu, gitu ya, karena tidak ada yang menulis tentang itu. Sampai saat ini saya kurang lebih 6 tahun di Kudus itu belum menemukan secara otentik penjelasan tentang makna filosofis Gus Jigang yang itu berupa artikel ilmiah yang dielaborasi dengan secara komprehensif yang bisa dibaca secara publik gitu ya. Kalau pernyataan saya ini salah, nanti kira teman-teman bisa bisa memberikan saya link untuk membaca tentang makna filosofi Gus Jigang itu, sehingga saya bisa membaca. Jadi selama 6 tahun saya hidup di Kudus itu saya belum menemukan sama sekali makna filosofi dari term Gus Jigang itu yang katanya itu adalah
ajaran Sunan Kudus itu. Jadi saya belum bisa mengakses itu. Atau saya belum bisa mengakses penelitian yang terkait dengan tradisi Bulusan, yang itu sifatnya itu karya ilmiah gitu ya. Atau penelitian yang terkait dengan dandangan atau apalagi ya, kan banyak sekali ya bubur surau dan lain sebagainya yang ada di Kudus itu. Atau mungkin di daerah lain di Pantura, mulai dari Demak, Kudus, Pati, Jepara, Rembang. Itu masih sangat sedikit sekali karya yang membahas tentang kultur, budaya, nilai-nilai yang terkandung di kalangan masyarakat Pantura itu. Ya kenapa sih Pak? Biarin lah, nggak apa-apa. Ya kalau kita kemudian beranggapan seperti itu, kita kemudian hanya menjadi konsumsi orang lain, bukan menjadi subjek, kemudian menggerakkan dari apa yang kita lakukan, kemudian bisa mempublikasikan. Kita itu hanya sekedar menjadi subjek, menjadi konsumsi, menjadi objek perhatian orang lain. Gitu ya. Kita hanya kemudian menjadi sekedar alat untuk diteliti, bukan kemudian menjadi peneliti. Nah, saya ingin sedikit memberikan contoh beberapa akademisi dari luar. Contohnya itu ada Martin van Brunissen. Martin van Brunissen ini guru besar dari Universitas Utrecht, Belanda. Universitas Utrecht, Belanda. Beliau menjadi konsultannya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian sering mengisi di berbagai universitas di Indonesia terkait dengan kajian antropologi, sosiologi, termasuk juga metodologi penelitian. Nah, beliau mempunyai karya kitab kuning. Mungkin ada dari beberapa teman-teman yang sudah tidak asing dengan karya ini. Tarekat Pesantren dan Kitab Kuning. Harganya sekarang sudah lumayan terjangkau, sekitar 120 atau 110 gitu. Nah, ketika meneliti ini, Martin itu kurang lebih tinggal di Indonesia itu selama tahun 1985 sampai mendekati masa Orde Baru tumbang. Jadi hampir 10 tahun beliau itu tinggal di Indonesia meneliti kultur tradisi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi kajiannya itu adalah pesantren, tarekat. Pesantren, kemudian tarekat. Yang di pesantren itu ada kitab kuning dan kegiatan tarekat itu. Sehingga menjadi sebuah karya yang judulnya Pesantren, Tarekat, dan Kitab Kuning itu. Nah, beliau juga tinggal di beberapa pondok pesantren, ikut bergumul dengan jamiah tarekat, gitu. Kemudian berkenalan dengan banyak mursyid. Termasuk beliau juga dekat dengan Habib Lutfi, dekat dengan almarhum Gus Dur, dekat dengan almarhum Mbah Lim Imam Puro. Kemudian beberapa mursyid tarekat juga beliau gitu ya. Sampai sekarang. Nah, ini kemudian menjadi agak memprihatinkan gitu ya. Kalau kemudian kita yang sebagai alumni pesantren yang ada di Indonesia, kita tarekat sudah pernah dibaiat tarekat tertentu, atau kita sudah katam berbagai judul kitab kuning gitu ya. Tapi ternyata kita tidak bisa menulis tentang itu. Gitu. Jadi kita itu melakukan itu, tapi kita tidak menulis tentang itu. Itu kan kemudian menjadi agak memprihatinkan. Gitu. Kemudian contoh yang kedua itu ada penulis dari Australia namanya Greg Barton. Greg Barton ini menulis biografi Gus Dur. Biografi almarhum Gus Dur. Sampai detik ini biografi Gus Dur karangannya Greg Barton ini baru satu-satunya biografi yang menjelaskan secara lengkap. Jadi saya baru menjumpai satu itu biografi Gus Dur karangannya Greg Barton. Kalau ada yang lain mungkin bisa mengenai. Greg Barton itu meneliti untuk menulis biografi Gus Dur itu kurang lebih selama 21 bulan. Hampir 2 tahun ya. Nah, tapi interaksi secara intens, secara mendalam itu dia lakukan
kurang lebih selama 7 bulan. Jadi selama 7 bulan periode almarhum Gus Dur sebelum menjadi presiden dan setelah menjadi presiden itu, Greg Barton itu berinteraksi secara aktif dengan Gus Dur selama 7 bulan. Jadi diceritakan di bukunya itu, dia itu bangun setengah 5 pagi, sholat subuh itu, pas habis subuh itu, kemudian kurang lebih selama 3 jam setelahnya, kurang lebih selama 3 jam setelah setengah 5 itu, dia itu ngobrol dengan Gus Dur sampai kurang lebih jam setengah 9-an gitu ya, setengah 9-an. Setelah itu Gus Dur baru menjalankan tugas sebagai presiden. Itu dia jalani, Greg Barton jalani selama kurang lebih 71 bulan. 7 bulan kok, 71. Selama 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu dia bangun pagi, subuh, dia seorang non-muslim ya. Kalau Martin itu tadi akhirnya menjadi mu'alaf. Dia masuk Islam akhirnya. Martin itu hafal sekali dengan etika berziarah, apa yang harus dibawa ketika berziarah, bagaimana doa-doa untuk berziarah, apa saja tarekat yang ada di Indonesia itu jumlahnya berapa, namanya apa saja. Saya aja nggak hafal tarekat yang jumlahnya 48 yang muktabar itu, saya nggak hafal, tapi Martin itu hafal. Nah, Martin itu hafal semua dan etika-etika tadi itu. Nah, kembali ke Greg Barton. Jadi Greg Barton itu berinteraksi secara aktif dengan Gus Dur itu selama kurang lebih 7 bulan. Setiap hari itu interaksi aktifnya, ngobrol ngobrol secara intensnya itu kurang lebih selama 3 jam. Jadi setelah sholat subuh sampai kurang lebih jam setengah 9. Sampai Greg Barton itu tahu gitu ya. Salah satu yang disukai oleh Gus Dur itu adalah sebelum subuh beliau itu minta diputarkan murotal gitu ya sampai kurang lebih jam 6 pagi. Jadi di rumahnya Gus Dur itu setiap sebelum subuh kurang lebih jam 4 kurang gitu, Gus Dur itu minta diputarkan murotal, kaset murotal gitu sampai kurang lebih jam 6 pagi gitu. Itu Greg Barton sampai tahu kebiasaan di rumahnya Gus Dur itu seperti itu. Jadi kalau yang Gus Dur dan lain sebagainya itu jangan dipercaya ya. Nah, itu diceritakan semua oleh Greg Barton itu sehingga menjadi biografi Gus Dur yang saya kira sampai sekarang belum belum ada selain itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang saya kira teman-teman itu harus tahu gitu ya. Artinya apa? Kita itu mempunyai banyak, kita itu kaya dengan kultur, dengan budaya gitu. Akan tetapi kekayaan kita itu kemudian malah dinikmati oleh orang lain. Bukan kemudian kita kaji sendiri, kita eksplorasi sendiri, kita publikasikan sendiri. Nah, itu menjadi PR kita bersama gitu. Saya masih teringat Senok Hurugro-nya dulu waktu zaman penjajahan Belanda setelah VOC sebelum Jepang itu ada namanya orientalis Senok Hurugro-nya. Dia memang diutus oleh Belanda untuk mempelajari kultur masyarakat Indonesia gitu ya. Kemudian memberikan laporan kepada Senok kepada Belanda. Jadi Senok diminta untuk mempelajari kultur orang Indonesia kemudian memberikan laporan pada Belanda. Untuk apa? Ya untuk memecah belah orang Indonesia. Akhirnya Bu eh, menyukai satu figur sebagai teladan. Gitu ya. Kemudian pendidikan mereka itu kebanyakan di pondok pesantren, tidak ada pendidikan formal dan seterusnya. Itu dikatakan Suno kepada Belanda. Akhirnya pondok-pondok pesantren itu pada masa Belanda jadi sekolah yang termarginalkan gitu ya. Termasuk kebijakan balas budi gitu ya. Kebijakan balas budi Belanda dengan mendirikan berbagai sekolah itu juga termasuk dalam usaha untuk menyingkirkan eksistensi pesantren pada saat itu. Jadi jangan sampai kemudian ada muncul senok-senok baru gitu ya, senok guru-gurunya baru yang kemudian memberikan perspektif yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi saya pelakunya, kemudian ada orang mengkaji saya, kemudian tulisan yang dia tulis tentang saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Nah, maka dari itu, dari beberapa contoh ini tadi, saya harapkan teman-teman itu
bisa tersadarkan gitu. Oh iya benar juga ya. Jadi kita itu punya banyak tokoh, punya banyak kultur budaya, tapi kemudian tidak kita eksplorasi. Itu sayang sekali. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi itu pentingnya metode metode penelitian. Pandangan dunia filosofis. Yang pertama pandangan dunia filosofis. Jadi kenapa ada bahasan ini dalam metodologi penelitian gitu ya. Penelitian tidak akan mungkin ada tanpa asumsi-asumsi filosofis dari peneliti. Sekali lagi saya ulangi bahwa sebuah penelitian tidak akan muncul gitu ya, tanpa ada asumsi-asumsi filosofis dari peneliti. Jadi kalau peneliti itu tidak mempunyai asumsi filosofis yang kuat, tidak mempunyai konsep berpikir yang kuat dari fenomena yang dia tangkap, dari fenomena yang dia jumpai gitu ya, dia tidak akan mungkin bisa meneliti itu. Ini sudah bisa kita pastikan gitu ya. Jadi kenapa sedikit sekali penelitian yang ada di Indonesia? Karena kita itu tidak bisa mengungkap makna gitu ya. Tidak bisa mengungkap makna dari fenomena yang kita jumpai. Ya, teman-teman mungkin bisa menjelaskan misalkan eh, tradisi tingkepan gitu ya, atau tradisi mitoni gitu ya. Mungkin bisa menjelaskan gitu ya. Tapi untuk mengungkap makna dari itu, kemudian dielaborasi dengan berbagai teori kajian gitu ya. Itu yang kemudian menjadi sulit. Nah, akhirnya tingkepan mitoni itu pada akhirnya tidak begitu dikenal oleh dunia internasional, padahal itu salah satu kekayaan budaya kita. Nah, maka eh, asumsi-asumsi filosofis itu, ya, itu menjadi sebuah modal penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, dari berbagai banyak aliran filsafat, ya, ada beberapa pandangan dunia filosofis yang sampai sekarang itu masih menjadi modal awal, masih menjadi apa ya, menjadi pijakan bagi banyak kegiatan penelitian gitu ya. Jadi pandangan dunia filosofis itu jumlahnya memang banyak karena dari segi historis filsafat itu memang memunculkan banyak aliran. Tapi pada saat sekarang ini pandangan dunia filosofis yang banyak mempengaruhi kegiatan penelitian itu hanya empat ini, yaitu post-positivis, kemudian konstruktivis, kemudian transformatif, dan yang terakhir pragmatis. Ini yang banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan penelitian sampai hari ini. Nah, kerangka kerja penelitian itu meliputi pandangan dunia filosofis, yaitu asumsi filosofis peneliti tadi itu, kemudian rancangan penelitian, pendekatan penelitian, dan metode penelitian. Ini kerangka kerja penelitian. Nah, jadi penelitian itu pasti meliputi ini semua. Jadi meliputi asumsi filosofis peneliti yang pasti masuk dalam uh, post-positivis atau konstruktivis atau transformatif atau pragmatis ini. Kemudian rancangan penelitian pasti tidak lepas dari kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Termasuk pendekatannya. Pendekatannya juga pasti masuk dalam pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Kemudian metode penelitian itu juga pasti melalui ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup, pertanyaannya bisa terstruktur atau tidak terstruktur, pertanyaannya bisa berupa angket atau verbal, dan seterusnya. Kemudian pengumpulan data bisa melalui observasi, wawancara, dokumentasi untuk kualitatif, atau menggunakan media angket untuk kuantitatif. Kemudian analisis data dengan analisis data statistik kalau kuantitatif, atau analisis data yang sifatnya itu reduksi verifikasi untuk kualitatif, kemudian validasi. Nah ini pasti tidak terlepas dari ini. Kalau ada kegiatan penelitian yang terlewat, item-item ini yang terlewat, berarti bisa jadi penelitiannya itu dipertanyakan keabsahannya. Nah, menginjak pada pandangan dunia filosofis itu. Yang pertama post-positivis.
Post-positivis itu bisa dibilang kelanjutan dari aliran positivisme. Jadi ada post-positivisme, ada aliran positivisme. Positivisme itu kelanjutan dari aliran rasionalisme. Maaf, positivisme itu kelanjutan dari aliran empirisme. Empirisme itu pertama dimunculkan oleh Aristoteles. Jadi ada Plato dengan rasionalisme, itu berkembang menjadi positivisme. Kemudian yang terakhir itu adalah post-positivisme. Nah, positivisme sekarang sudah tidak laku ya, karena positivisme itu mempunyai anggapan bahwa kebenaran dari hasil penelitian itu sifatnya mutlak. Jadi kalau sudah ada penelitian kemudian memunculkan teori tertentu, kebenaran dari teori ini berlaku mutlak, tidak akan bisa diganggu gugat kebenarannya. Nah ini kemudian dilawan oleh kaum post-positivis, bahwa kebenaran dalam satu sisi itu bisa menjadi benar, tapi dalam kondisi yang lain, dalam waktu yang lain, kebenaran itu bisa jadi menjadi tidak benar lagi. Misalkan kebenaran tentang teori program keluarga berencana. Di Indonesia bisa jadi program keluarga berencana ini menjadi sesuatu yang benar karena bisa mengurangi jumlah penduduk. Tapi kalau diberlakukan di mana itu di UK misalkan di United Kingdom di Inggris gitu ya, program KB ini menjadi tidak benar lah yang ngapain, karena di UK ini tanpa ada program pengurangan jumlah anak pun di sana itu pertambahan penduduk ini nggak perlu dikurangi. Nah, post-positivis itu beranggapan sedemikian ini. Jadi di satu sisi, di suatu kondisi, di suatu waktu bisa jadi suatu teori itu benar, tapi di sisi yang lain, di waktu yang lain, kondisi yang lain, bisa jadi kebenaran itu menjadi kurang pas atau kurang benar. Makanya salah satu paradigma post-positivis itu adalah bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam satu waktu. Tidak ada kebenaran mutlak dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Karena di lain waktu, kebenaran yang mutlak tadi itu akan menjadi tidak benar lagi. Contohnya ya tadi program KB tadi. Ciri dari post-positivisme determinisme. Determinisme itu mempunyai anggapan bahwa suatu fenomena itu pasti mempunyai sebab dan akibat. Pasti ada kausalitasnya. Gitu ya. Pasti ada hubungan. Kalau di penelitian kuantitatif itu ada hubungan variabel X dengan Y. Gitu. Variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Kalau di penelitian kualitatif itu pasti ada hubungan sebab akibat antara masing-masing subjek penelitian. Subjek penelitian, misalkan pola asuh orang tua terkait dengan pendidikan akhlak anak, atau pekerjaan orang tua terkait dengan prestasi anak, dan seterusnya. Jadi ada faktor kausal di situ, ada sebab, ada akibat, ada yang mengaruhi, ada yang dipengaruhi. Nah, itu determinisme. Kemudian ciri yang kedua itu reduksionisme. Reduksionisme itu berarti mengurangi atau membatasi teori yang sebelumnya itu sudah ada. Misalkan tahun 2017, ini contoh saja ya. Tahun 2017 ada penelitian dengan subjek penelitian mahasiswa PAI Yayan Kudus. Gitu ya. Nah, penelitiannya itu meneliti tentang kecenderungan mahasiswa PAI dari 4 rumpun mata pelajaran PAI. Gitu ya. Kan ada Quran hadis, akidah akhlak, fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam itu ya. Nah, kecenderungan mahasiswa PAI itu ke mata pelajaran apa? Nah, kemudian ketemu hasil penelitiannya bahwa mahasiswa PAI Yayan Kudus tahun 2017 itu cenderung memilih mata pelajaran fikih daripada mata pelajaran yang lain. Nah, ini menjadi teori, menjadi sebuah temuan. Jadi setelah digeneralisasi, kemudian menjadi sebuah teori bahwa mahasiswa Yayan Kudus itu menyukai, mahasiswa PAI Yayan Kudus itu menyukai mata pelajaran fikih. Nah, tahun 2020 kemudian ada penelitian lagi, apakah teori itu masih berlaku gitu ya. Apakah mahasiswa PAI Yayan Kudus itu memang masih condong
untuk mempelajari mata pelajaran fikih daripada mata pelajaran yang lain. Akhirnya dilakukanlah penelitian lagi. Nah, setelah dilakukan penelitian lagi, ternyata ketemu bahwa mahasiswa PAI Yayan Kudus itu cenderung menyukai mata pelajaran fikih pembahasan pernikahan. Jadi ya tetap fikih, tetap lebih menyukai fikih, tetapi pembahasan lebih condong pada bab pernikahan. Nah, itu namanya reduksionisme. Jadi menyekat atau membatasi teori eh, bisa memparsialkan dari satu teori besar itu kemudian dipecah-pecah menjadi banyak teori gitu. Itu namanya reduksionisme. Jadi kalau teman-teman nanti melanjutkan penelitian kakak tingkat yang bisa dilanjutkan ya, itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Jadi ada penelitian terdahulu dari kakak tingkatnya dulu, yang kemudian itu menarik untuk diteliti lagi, itu boleh, itu namanya reduksionisme. Kemudian pengamatan dan pengukuran empiris. Ciri dari positivisme itu memang bahwa kegiatan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak boleh lepas dari dunia empiris. Ya, tidak boleh lepas dari dunia empiris, dari pengamatan itu ya. Berarti menurut positivisme itu dukun itu tidak empiris, Pak. Dukun itu tidak boleh dikembangkan, Pak. Ya, perdukunan, dunia perdukunan. Nah, maka di sini ini anggapan yang kurang pas gitu ya. Jadi empiris dalam pandangan positivisme itu adalah ada akibat yang dimunculkan itu ya. Jadi ada sebab ada akibat. Misalkan ada pertanyaan seperti tadi, maka kita balik bertanya, apakah dukun bayi itu ketika ada bayi menangis, kemudian dia memberikan doa, membacakan doa kepada si bayi itu, kemudian bayi berhenti menangis. Gitu. Kalau jawabannya adalah iya, gitu ya, maka ilmu tentang dukun bayi, doa yang dibaca dukun bayi itu menjadi empiris. Ilmu tentang dukun itu ya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Gitu. Itu bahwasanya perdukunan bayi ya tadi. Saya nggak membahas tentang perdukunan santet atau yang lain-lainnya. Saya di sini membahas perdukunan bayi. Nah, tadi jadi ada bayi menangis dibacakan doa kemudian dia berhenti menangis. Berarti itu empiris karena bisa diamati secara indera menggunakan indera kita. Kemudian yang terakhir verifikasi teori. Ini berarti uji eksperimen. Jadi uji teori atau eksperimen. Ada satu teori, misalkan penggunaan jigsaw learning, metode jigsaw learning, mode pembelajaran inquiry di MTS mana gitu ya. Ini kita uji apakah model pembelajaran inquiry ini di MTSA itu cocok. Ternyata ketemu bahwa tidak cocok gitu ya. Berarti model pembelajaran inquiry di MTSA itu tidak relevan untuk digunakan di sana. Yang namanya verifikasi teori. Kemudian yang kedua konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah anggapan tiap-tiap kejadian yang apa namanya ditangkap oleh indera itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi tiap-tiap fenomena yang di yang ada di sekitar kita itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Nah, itu harus dipahami dengan pemahaman mereka, bukan dengan pemahaman kita. Itu menurut konstruktivis. Jadi kalau kita itu misalkan seperti yang dilakukan oleh Karl Marx gitu ya. Karl Marx yang mencetuskan teori sosialis itu, ekonomi sosialis itu, dia itu melihat bagaimana para buruh, walaupun Karl Marx ini nggak pernah menjadi buruh ya, tapi dia itu melakukan mengkaji para buruh yang dia jumpai setelah adanya revolusi industri di Eropa itu,
untuk mengungkapkan apa sih keinginan para buruh itu. Kemudian muncul salah satu kesimpulan apa? Bahwa buruh itu menginginkan kepemilikan bersama, bukan kepemilikan individu. Jadi buruh saat itu menginginkan kepemilikan bersama. Nah, dari satu anggapan ini kemudian Karl Marx itu sistem sosial, menyusun sistem sosial yang kemudian bisa diterapkan di satu daerah atau satu negara. Nah, muncul kemudian dari hasil kerja Karl Marx ini sistem ekonomi sosialis yang kemudian diterapkan di Uni Soviet. Jadi semua lahan yang ada di Uni Soviet itu kemudian menjadi milik negara, dikelola oleh negara, kemudian kesejahteraannya dibagi rata. Nah, ini yang mendasari kenapa salah satu HP yang berasal dari Cina itu menjadi murah gitu ya. Salah satu pandangan pandangan apa namanya filosofis kenapa salah satu merek HP dari Cina, tapi memang rata-rata HP dari Cina itu murah-murah ya. Nah, kenapa bisa murah gitu ya? Atau dulu tahun 2000-an itu setelah Orde Baru itu, teman-teman baru lahir kayaknya. Tahun 2000-an itu banyak sekali muncul motor-motor dari Cina ya, merek-merek motor dari Cina. Itu. Nah, adalah kesejahteraan itu harus dimiliki oleh semua orang. Jadi salah satu bos HP yang ada di Cina itu, pemilik HP di Cina itu yang awalnya X itu, dia itu pernah mengutarakan apa namanya pandangannya bahwa semua orang itu berhak untuk menikmati HP dengan eh, spek tinggi gitu ya, dengan benar ya spek ya, dengan spek tinggi ya, rasa bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi dan seterusnya. Semuanya itu harus sama rata, tidak pemilikan tunggal gitu ya. Jadi berangkat dari pandangan sosialis itu kemudian muncul HP-HP murah. Jadi teman-teman harus berterima kasih pada Karl Marx ya, bisa beli HP murah. Kalau semuanya harus beli HP yang logonya buah apel itu ya mungkin masih jarang yang punya HP ya. Bisa beli tapi second. Nah, dari teorinya Karl Marx itu, setelah memahami para buruh itu kemudian dia mencoba mengkonstruk sistem sosial yang kemudian diterapkan di salah satu daerah atau negara. Nah, contoh dari konstruk yang dilakukan Karl Marx itu di Uni Soviet. Jadi sistem ekonomi sosialnya Karl Marx itu kemudian digunakan di Uni Soviet. Sekarang yang masih menggunakan itu di Cina, kemudian Korea menggunakan itu sistem sosialis walaupun mulai tumbang ya. Makna yang beragam dari partisipan, konstruk sosial dan historis penciptaan teori. Ini ciri-ciri dari konstruk formatif. Nah, yang ketiga ini lebih erat dengan lingkaran kekuasaan, lingkaran pemerintahan, pemegang kebijakan gitu. Maka ciri yang pertama itu adalah politis, karena sudah jelas untuk memberikan siasat tertentu dalam rangka memberikan kebijakan yang berlaku umum bagi warga di daerah tertentu. Makanya sifatnya politis. Ada pihak yang di atas yang memerintah dan ada yang di penelitian yang dilakukan itu memang terkait bagaimana kebijakan yang dilakukan pemegang kekuasaan itu bisa mensejahterakan orang-orang yang diperintah. Muncul UU presiden dan seterusnya itu juga berangkat dari penelitian dan lain sebagainya yang dimu berkali-kali itu. Jangan dianggap itu kemudian nggak ada penelitiannya ya teman-teman. Itu ada penelitiannya. Itu sudah melewati penelitian
hanya sekedar bikin undang-undang tanpa baca. Enggak, jadi mereka punya transformasi. Jadi memberikan kebijakan dari pemegang kekuasaan kepada orang-orang yang diperintah. Walaupun bisa jadi mungkin itu tidak disetujui oleh semua orang, yaitu wajar lah. Kemudian yang terakhir pragmatis. Ciri-cirinya yang pertama adalah akibat-akibat tindakan. Nah, punya determinism, kemudian pragmatis mempunyai akibat-akibat tindakan. Nah, kalau determinisme itu lebih terkait, itu lebih condong pada dua aspek, sebab dan akibat. Jadi, tapi pragmatis itu hanya fokus pada dari akibat itu, kemudian harus disusun solusi gitu ya. Kalau akibatnya itu berupa masalah, harus disusun solusi. Nah, solusi itulah yang menjadi kajian dari pragmatis. Ada akibat, bicarakanlah solusinya. Aktivisme itu tentang ledakan jumlah penduduk gitu ya. Penduduk pengaruh tadi. Kemudian pluralistik, multikultur, dunia nyata. Dunia filosofis yang sampai sekarang masih terekam tercatat. Kemudian pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya penelitian, maka tidak mungkin muncul ilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi tidak mungkin muncul ilmu pengetahuan. Nah, ada perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu memang lebih sederhana kalau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ibaratnya itu apa yang ditangkap oleh seseorang dengan menggunakan panca inderanya. Jadi tangkapan seseorang dengan menggunakan panca inderanya. Nah, dari tangkapan itu orang itu kemudian memberikan kesimpulan. Ya, jadi dari tangkapan indera itu kemudian dia memberikan kesimpulan. Dia melihat ada seorang pemuda jalan di trotoar di dekat lampu merah, kemudian rambutnya panjang gitu. Kemudian dia memberikan kesimpulan, oh itu jamet, misalkan. Atau dia melihat ada orang bawa gitar di pinggir jalan, gitu. Oh itu pengamen. Jadi itu pengetahuan. Gitu. Jadi dia menerjemahkan apa yang dia tangkap oleh inderanya. Dia melihat dua orang laki-laki perempuan di taman duduk berduaan, kemudian dia menyimpulkan, oh sedang pacaran dan seterusnya. Nah, itu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan dari berbagai pengalaman, berbagai kesimpulan pengetahuan yang seperti tadi saya contohkan, yang kemudian disusun secara sistematis, harmonis, berlaku umum, bisa dijadikan teori dan seterusnya. Intinya itu kalau pengetahuan itu tidak mempunyai metode ilmiah yang sistematis, kalau pengetahuan tidak mempunyai metode ilmiah yang sistematis, kalau ilmu pengetahuan itu mempunyai metode ilmiah yang sistematis, ada metode yang baku. Kemudian selain metode yang baku, ilmu pengetahuan juga mempunyai kerangka berpikir yang baku, kerangka berpikir yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir logis. Atau
kita sudah mempelajari itu di mata kuliah logika. Kalau belum paham mata kuliah logika dipahami lagi ya. Karena itu penting ya untuk kegiatan penelitian. Oke, selanjutnya pengetahuan. Ciri-ciri dari pengetahuan itu tidak mempunyai uji kritis. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, jadi ada dua pemuda-pemudi duduk di taman berduaan, kemudian kita menyimpulkan oh sedang pacaran gitu. Kesimpulan kita itu tidak perlu diuji kalau itu berupa pengetahuan. Ya, tidak perlu diuji. Tidak perlu kemudian karena ini pengetahuan, tidak perlu kemudian di cross check ke dua orang itu ditanya, "Mbak sedang pacaran, Mas sedang pacaran," tidak perlu. Nah, ketika tidak perlu seperti itu, maka kesimpulan bahwa dua orang itu sedang pacaran itu masih disebut sebagai pengetahuan. Kemudian tidak memberikan penjelasan yang sistematis dari berbagai fakta yang terjalin. Jadi tidak ada penjelasan sistematis, beda dengan ilmu. Misalkan saya melempar pelampung ke air. Ada pelampung, saya lempar ke air. Pelampungnya mengapung. Sudah pasti ya, pelampung itu mengapung. Nah, kemudian saya menyimpulkan, oh pelampung itu kalau dilempar ke air mengapung. Ya sudah, pengetahuan hanya berhenti di situ. Gitu ya, pengetahuan hanya berhenti di situ. Jadi tidak ada penjelasan sistematis kenapa pelampung itu mengapung, apa yang membuat pelampung bisa mengapung, pelampung apa saja yang bisa mengapung. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Tidak ada penjelasan lebih sistematis dari fenomena kenapa pelampung mengapung. Gitu ya. Itu kalau ilmu pengetahuan. Maka dia itu bisa menjelaskan kenapa pelampung itu bisa mengapung. Oh, ternyata pelampung bisa mengapung karena berat massa pelampung lebih ringan daripada berat massa air. Jadi ada penjelasan seperti itu. Kalau bisa dijelaskan seperti itu, maka penjelasan itu menjadi ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya pengumpulan data bersifat subjektif karena pengetahuan syarat dengan muatan emosi dan perasaan. Jadi subjektif sekali, subjektif menurut orang yang melihat, menurut kita sebagai orang yang menangkap fenomena itu. Kalau ilmu pengetahuan itu harus objektif, gitu ya. Jadi kalau hasil dari 2 kali 2 itu sama dengan 4, ya kita sebagai peneliti harus mengatakan 2 kali 2 sama dengan 4. Atau misalkan setelah meneliti tradisi di suatu tempat, kemudian muncul kesimpulan bahwa masyarakat di daerah itu mempunyai kegemaran memakan daging babi misalkan. Ya kita harus memberitakan secara objektif di situ. Ada sebuah penelitian yang menarik. Ya. Kalau nggak salah tahun 2010 itu di Jogja itu pernah gempar. Jadi ada penelitian yang meneliti tentang keperawanan mahasiswi yang kuliah di daerah istimewa Yogyakarta. Judulnya aja kan menarik ya. Meneliti tingkat keperawanan. Masuk perawan itu diteliti. Ya bisa. Jadi tingkat keperawanan itu diteliti. Nah, ini menggunakan responden kurang lebih jumlahnya itu di atas 100 orang. Gitu. Responden jumlahnya itu di atas 100 orang. Nah, temuannya ini yang bikin geger jadi ya. Jadi hasil penelitiannya ini yang bikin geger. Gegernya apa? Jadi ketemu ketemu apa namanya hasil penelitian 90% mahasiswi yang kuliah di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak perawan. Nah, setelah dipublikasikan akhirnya ya geger tadi itu ya. Jadi banyak menjadi perbincangan publik ada sampai sekarang itu masih
jangan kuliah di Jogja, seterusnya. Jadi saya masih beberapa kali mendengar hal seperti itu. Nah, padahal kalau kita menganut post-positivism tadi itu, post-positivisme tadi itu, penelitian ini itu bisa direvisi gitu ya. Hasil penelitian bahwa 90% mahasiswi yang kuliah di daerah istimewa Yogyakarta tidak perawan itu bisa direvisi. Dengan apa? Ya dengan penelitian lanjutan. Nah, setelah geger itu kan kemudian muncul berbagai kritik terhadap penelitian itu. Penelitian itu ternyata sampel yang diambil mahasiswinya itu adalah mahasiswi yang tinggal di kos. Tinggal di kos dan kosnya itu rata-rata kos bebas. Tidak ada aturan, tidak ada jam malam, tidak ada aturan menerima tamu, tidak ada aturan larangan membawa tamu ke kamar kos dan seterusnya. Jadi yang menjadi sampelnya itu masih yang tinggal di kos-kos bebas seperti itu. Jadi tidak meneliti mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren dan Wahid Hasim, tidak tinggal di pondok pesantren Pandanaran, atau tinggal di kos-kos atau kontrak-kontrakan yang tidak bebas gitu ya. Jadi mengecualikan itu, sampelnya memang hanya mengambil mahasiswa yang tinggal di kos-kos bebas gitu. Dan itu banyak memang di Jogja itu. Makanya tidak heran kalau kemudian hasil penelitiannya itu seperti itu. Nah, itu yang dikritik oleh banyak guru besar pada saat itu ya, banyak dosen pada saat itu. Jadi bisa dibilang eh, penelitiannya itu mungkin objek pengambilnya. Nah, eh, kesimpulan dari anggapan bahwa mahasiswi yang kuliah di di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak perawan, kemudian memunculkan anggapan bahwa mahasiswi di sana itu nakal-nakal dan seterusnya, ini kemudian subjektif sekali gitu ya. Tanpa mengelaborasi ulang kemudian mengatakan bahwa mahasiswi yang kuliah di Jogja itu nakal dan seterusnya, itu subjektif sekali. Nah, ini namanya pengetahuan karena tidak ada elaborasi. Kemudian kebenaran yang diakui oleh pengetahuan bersifat tetap ya, karena tidak ada uji kritis tadi, maka kebenarannya itu bersifat tetap. Dan yang terakhir, cara mendapatkan pengetahuan hanya melalui pengamatan dengan panca indera. Sebenarnya hampir mirip cara mendapatkan pengetahuan dengan cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi eh, perbedaannya itu adalah selain menggunakan panca indera, ilmu pengetahuan itu menggunakan uji, eksperimen gitu ya, atas fenomena itu benar atau tidaknya. Kalau ilmu pengetahuan itu hanya sekedar tahu kemudian menyimpulkan. Kalau ilmu pengetahuan itu dari berbagai pengetahuan diverifikasi, direduksi, kemudian digeneralisasi sehingga menjadi teori. Itu ciri pengetahuan, kemudian ciri ilmu pengetahuan. Nah, perbedaan yang utama dari pengetahuan dan ilmu pengetahuan seperti yang tadi sudah saya singgung itu adalah dalam masalah penggunaan metode ilmiah dan tidak, dan penggunaan konsep berpikir logis dan tidak. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu sudah pasti wajib ain menggunakan metode ilmiah. Nah, ciri yang pertama, menguraikan secara sistematis fakta-fakta yang saling terhubung. Misalkan biologi. Biologi itu apakah hanya mempelajari manusia? Tidak. Biologi juga mempelajari hewan. Biologi juga mempelajari tumbuhan. Biologi juga mempelajari sel-sel dalam hewan, dalam manusia, dan seterusnya. Walaupun kemudian dari biologi itu muncul botani, kemudian muncul cabang-cabang biologi yang lain. Nah, tapi pada awalnya pengetahuan tentang manusia, pengetahuan tentang hewan, pengetahuan tentang tumbuhan itu kemudian dikompilasikan, dikolaborasikan menjadi satu ilmu yang disebut biologi. Nah, ini menguraikan secara sistematis itu di situ, mengorganisasikan dan
mengklarifikasi. Jadi munculnya ilmu baru dari biologi itu juga hasil dari kerja ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah tadi itu. Kemudian menekankan ciri yang sistematik untuk mendapatkan prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum. Jadi ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah yang sistematis tadi itu kemudian digunakan untuk memunculkan dalil atau prinsip atau dalam pandangan transformatif tadi itu memunculkan peraturan yang berlaku umum. Peraturan yang berlaku umum atau gagasan yang berlaku umum, ide yang berlaku umum. Misalkan gagasan tentang demokrasi gitu. Itu juga melewati penelitian yang lumayan panjang, demokrasi, prinsip berdemokrasi, sistem demokrasi itu. Itu melewati proses yang sangat panjang sehingga menjadi sistem demokrasi seperti saat ini. Nah, sistem demokrasi seperti saat ini yang kita tahu itu kemudian diberlakukan secara umum di suatu daerah, di suatu negara. Nah, ini hasil dari kerja pengetahuan. Kemudian berusaha untuk mencari dan mengintroduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan dengan menunjukkan hubungan logis dari proposisi yang satu dengan yang lain. Nah, ini mirip dengan ciri sebelumnya ya. Jadi seperti di pengertiannya yang saya singgung tadi itu ilmu pengetahuan itu merupakan kumpulan pengetahuan pengalaman yang kemudian disusun secara sistematis dan harmonis sehingga menjadi satu kajian. Nah, kumpulan banyak pengetahuan tadi itu awalnya berupa proposisi-proposisi logis dari hasil penelitian atau hasil tangkapan indera. Itu yang kemudian dikumpulkan secara sistematis menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu teman-teman, itu tidak dari satu penelitian. Gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak muncul dari satu penelitian, tapi dari banyak sekali penelitian. Siapa yang sampai sekarang masih berpikir kenapa sih ada jurusan kesehatan masyarakat, ada jurusan kedokteran, ada jurusan farmasi, ada jurusan anatomi gitu ya. Padahal kan semuanya sama itu tentang keberkaitan dengan kesehatan manusia gitu. Ada yang masih bertanya seperti itu? Ada yang bertanya seperti itu selain saya gitu. Nah, ternyata memang kajiannya itu beda-beda semua, kedokteran beda, anatomi beda, kesehatan masyarakat itu beda, keperawatan itu juga beda, farmasi juga berbeda, dokter itu juga nanti masih dibedah, ada dokter bedah, ada spesialis dokter gigi itu sekarang malah sudah berpisah dari fakultas kedokteran, sudah muncul sendiri dokter gigi dan seterusnya. Karena memang kajiannya itu ternyata beda dan itu berasal dari mana? Ya dari penelitian. Penelitian tentang obat-obatan. Dari banyak penelitian tentang obat-obatan akhirnya muncul ilmu farmasi. Banyak kegiatan penelitian tentang syaraf akhirnya muncul jurusan spesialis syaraf dan seterusnya. Kemudian kebenaran eksperimen dan sewaktu-waktu dapat diperbarui atau diganti. Ini saya singgung di aliran ketika menjelaskan aliran positivisme tadi itu ya. Jadi tidak ada kebenaran yang berlaku mutlak seumur hidup, yang berlaku secara umum seumur hidup. Nah, tidak ada. Ada Pak, itu hitungan matematik itu semuanya berlaku mutlak. Iya, tapi ketika hitungan matematik itu diberlakukan untuk fenomena sosial, itu tidak selalu pas juga. Masa sih Pak? Iya, contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi ketika dikaitkan dengan teori sosial, misalkan 1 tambah 1, 1 perempuan tambah 1 laki-laki, apakah kemudian selalu berarti 2? Kan tidak, pada akhirnya bisa menjadi 3, bisa menjadi 4. Bahkan Nabi Adam itu 1 tambah 1 menjadi 7 miliar. Itu kan nggak logis dalam
hitungan matematik. Nah, hitungan matematik itu menjadi benar dalam satu kondisi, satu waktu, tadi seperti yang saya singgung tadi itu. Tapi dalam fenomena sosial bisa jadi kebenaran hitungan matematik itu menjadi kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Karena pada faktanya eh, dalam teori sosiologi itu 1+1 manusia laki-laki perempuan itu ketika menikah akhirnya menjadi banyak jumlahnya. Atau kita main investasi gitu ya. Hitungan matematik juga tidak berlaku dalam ekonomi gitu ya. Investasinya 500 juta. 500 juta itu kalau ditanam dalam hitungan matematik itu ya 500 juta. Tapi kalau kemudian kita depositokan gitu ya. Dari 500 juta itu menjadi 600 juta, menjadi 700 juta kan begitu. Itu juga tidak sesuai dengan hitungan matematika. Bukan karena saya tidak suka matematika ya. Tapi memang ini kembali pada tadi bahwa dapat diperbarui dan diganti. Jadi kebenaran dapat diperbarui dan diganti. Merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus diverifikasi secara empirik ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan metodenya menggunakan pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan ilmu sosial menggunakan pengamatan, wawancara, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Oke, selanjutnya struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan itu ada 6 ya. Kalau pengetahuan tidak mempunyai struktur, kalau ilmu pengetahuan itu mempunyai struktur. 6 itu yang pertama metode ilmiah, ini sudah jelas. Ini syarat utama dari ilmu pengetahuan itu harus ada metode ilmiahnya. Tanpa metode ilmiah, maka sesuatu itu tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dukun bayi itu ada metode ilmiahnya, Pak. Ya ada. Emang baca-baca doa itu enggak metode ilmiah, itu kan metode ilmiah. Mbok kira kabeh kabeh wong iso dadi dukun bayi kan enggak bisa juga. Emang ada di sini yang bisa basbus-basbus gitu terus bisa menenangkan seorang anak menangis gitu. Belum tentu, orang saya menenangkan anak sendiri aja kadang belum bisa kok. Jadi jangan dikira kemudian menjadi dukun bayi itu alah gampang mek maca donga-donga terus diidoni bus gitu terus kemudian bayinya berhenti menangis. Enggak juga. Itu termasuk metode ilmiah. Iya, itu metode ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan itu mempunyai metode ilmiah yang baku. Kemudian fakta, nah ini terkait dengan fakta atau fenomena yang bisa ditangkap oleh indera. Walaupun mungkin perlakuannya itu abstrak, ya, tidak bisa ditangkap indera, tetapi hasilnya itu bisa ditangkap oleh indera. Maka itu termasuk ilmu pengetahuan, termasuk agama. Gitu ya. Agama itu pakai ilmu pengetahuan? Ya iya. Kok bisa? Ya bisa. Dari agama itu kemudian manusia itu menjadi tenang, menjadi damai, menjadi teratur, ya, menjadi bisa bergotong royong, mempunyai sistem nilai yang dianut, sehingga terciptanya masyarakat madani. Itu juga termasuk ilmu pengetahuan. Jadi mempelajari agama itu bukan sesuatu yang disalahkan karena tidak mempunyai struktur yang lengkap. Ya ada fakta dari agama itu ada. Akibat dari mempelajari agama itu ada faktanya. Lah emangnya ada kegiatan sholawatan itu enggak dari agama? Yaitu dari agama. Emangnya ada banyak dai yang kemudian menerima amplop sehingga bisa membiayai fakir miskin atau yatim piatu yang dia asuh di pondoknya itu bukan dari agama, itu dari agama dan seterusnya. Kemudian konsep. Jadi munculnya ilmu pengetahuan selain dari fakta, gitu ya. Selain dari fakta itu juga dari konsep yang ada di akal peneliti itu. Dalam pandangan Plato ini disebut sebagai ide, ide murni. Jadi setiap manusia itu ketika lahir di dunia dalam pandangan Plato itu mempunyai ide-ide tertentu yang terperangkap. Nah, untuk mengeluarkan itu dalam pandangan Plato, maka dia harus melakukan beberapa metode, melakukan beberapa usaha sehingga ide yang ada dalam akalnya itu bisa dia keluarkan. Maka dalam pandangan Plato, kursi itu tidak akan muncul kursi, tidak akan muncul benda berupa kursi kalau tidak ada ide dalam diri manusia tentang sebuah kursi. Dalam pandangan Plato seperti itu.
Nah, maka kegiatan penelitian, kalau kita itu ingin meneliti fenomena gitu ya, kita sudah menemukan fakta, tapi juga kita harus mempunyai konsep dari fakta yang akan kita teliti itu. Misalkan kita meneliti tentang pendidikan karakternya Kiai Haji Arwani, gitu ya, almarhum Kiai Haji Arwani. Gitu. Nah, kita harus sudah mempunyai konsep tentang apa sih pendidikan karakter. Kita harus mempunyai konsep tentang itu. Nggak mungkin kemudian kita nggak mempunyai konsep tentang pendidikan karakter, kemudian terus tiba-tiba meneliti tentang pendidikan karakter. Atau teman-teman ini yang nggak bisa sama sekali tentang teori-teori bisnis gitu ya, kemudian meneliti tentang bisnis gitu. Nanti akan lucu jadinya. Konsep. Kemudian yang keempat, generalisasi, penarikan kesimpulan dari hasil teori tadi itu. Kemudian dari hasil penelitian, hasil teori. Kemudian dari generalisasi itu dibakukan menjadi teori. Dan yang terakhir, logika. Jadi selain metode ilmiah, untuk alat penelitian itu ada logika. Jadi alatnya itu ada dua ya. Metode ilmiah, kemudian logika. Logika itu juga menyangkut bahasa. Jadi logika itu menyangkut konsep berpikir, juga menyangkut bahasa. Selanjutnya metode ilmiah dan seterusnya kita bahas minggu depan. Itu teman-teman untuk pembahasan hari ini terkait dengan pandangan dunia filosofis, kemudian pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ilmu pengetahuan ditulis di grup. Kalau saya menjelaskan penjelasan tentang metode ilmiah, sumber dan kebenaran ilmiah, dan sedikit pengantar metode penelitian. Baik, itu teman-teman PAID untuk perkuliahan hari ini. Kita cukupi terlebih dahulu. Nanti kalau lama-lama kuotanya habis ya. Baik, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di WA Group. Saya akhiri, ada kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.